Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk kali ini material kita adalah hukum pengangkutan, ya, yang akan dipelajari kaitannya dengan distribusi orang maupun barang. Ya, jadi memang transportasi sekarang itu kan sebagai suatu yang sangat penting. Baik bagi orang, ya kita lihat transportasi orang itu fleksibilitasnya juga sangat dinamis kehidupannya, ya. Jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan pengangkutan, apalagi barang dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya besar, apalagi dengan perdagangan yang semakin lama online, ya, makin banyak online sehingga alur barang itu banyak yang harus melalui pengangkutan, ya. Kemudian di sini kita lihat dari aspek yuridisnya dari suatu kegiatan transportasi tersebut baik orang maupun barang, sehingga di sini kenapa sih ini harus dipelajari? Karena memang untuk jalannya perekonomian salah satu yang penting adalah di bidang distribusi baik untuk barang dan juga untuk perpindahan orang, ya, kaitannya dengan transportasi yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dari satu tempat ke tempat lain. Pengertiannya sering disebut dengan transportasi, ya, pengangkutan, ya, kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Di sini kalau menurut Abdul Qadir Muhammad, pemindahan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat angkut mekanik yang diatur dalam undang-undang. Sementara kalau Ridwan Khairandi di sini pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuannya. Sumber hukumnya di KUH Dagang di sini di buku 1 bab 5 tentang pengangkutan darat, perairan darat. Kemudian ada juga buku 2 di bab 5, 5A, 5B tentang pengangkutan laut. Sementara kalau peraturan yang lex spesialisnya ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada tentang pelayaran, ada juga tentang penerbangan. Kemudian juga dasar hukum yang lain, beberapa konvensi internasional itu juga menjadi dasar hukum, ya, dan diratifikasi kadangkala menjadi undang-undang kita. Ini beberapa contoh konvensinya kayak Konvensi Warsaw tentang dokumen angkutan udara dan tanggung jawab dari pengangkut, ya. Kemudian Protokol Hagu, kemudian amandemen Konvensi Warsawa menaikkan batas ganti rugi, kemudian ada Protokol Guatemala di tahun 71 prinsip tanggung jawab mutlak untuk penumpang dan baggage. Konvensi dan perjanjian internasional ditempatkan di atas peraturan perundang-undangan nasional karena, ya, tipe pengangkutan itu kan sangat luas, ya, kayak kapal itu kan antar negara, pesawat terbang juga antar negara, ya, itu sehingga di sini konvensi internasional sangat memegang peranan yang cukup dominan di sini untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masalah pengangkutan atau transportasi tadi. Ruang lingkupnya, angkatan darat, ya, alat angkut, jalur, dan terminal, ya, angkutan darat yang teman-teman sudah pahami, ya, ada terminal, ya, bis, kemudian ada juga kereta api, stasiun, ya. Angkatan udara sangat sensitif dan sering berhubungan dengan hukum internasional, ya. Ya. Karena nanti kaitannya dengan hukum jaminan, kalau teman-teman kaitkan dengan hukum perdata, itu kan kayak pesawat, itu kan termasuk juga hipotek, dia dianggap sebagai benda tidak bergerak karena apa? Karena pesawat itu kan membawa bendera dari negara asalnya. Angkutan perairan ada yang laut, ada sungai dan danau, ya. Kemudian ada penyeberangan kayak ferry sebagai jembatan bergerak di sini untuk menghubungkan satu jalur darat yang terputus oleh suatu perairan. Kemudian dimensi pokok pengangkutan, ya, di sini tiga dimensi utama. Yang pertama sebagai usaha, ya, kegiatan ekonomi di bidang jasa yang sangat prospek sekali, ya, di era sekarang ini. Sempat tersendat di masa COVID karena memang tidak ada mobilitas dari manusia atau pembatasan yang sangat ketat. Tapi untuk era sekarang pasca COVID ini akan meningkat lagi sebagai suatu kegiatan ekonomi yang prospeknya sangat besar, ya. Pengangkutan sebagai perjanjian nih, kesepakatan antara pengangkut dengan pihak yang diangkut, ya, kemudian sebagai proses mulai dari pemuatan perjalanan hingga bongkaran di tempat tujuannya.
Ciri-cirinya harus berdasarkan suatu perjanjian ya sebagai usaha, kegiatan ekonomi di bidang jasa, jasa pengangkutan baik barang maupun orang, bentuknya perusahaan menggunakan alat angkut mekanik ya. Di sini artinya memang ada mobil, ada bis, ada kereta api, ada pesawat, ada kapal ya, semuanya itu mekanik. Kemudian unsur-unsur pengangkutan. Yang pertama ada sesuatu yang diangkut, bisa orang, penumpang ya, ataupun berupa barang. Tersedia kendaraan sebagai alat angkut, tadi berbagai jenis kendaraan. Ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkut. Ada perpindahan tempat, movable ya, dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada beberapa pengelompokan dan di sini berdasarkan dari barang yang diangkut ada passenger, penumpang, goods barang maupun mail atau pos. Klasifikasi angkutan berdasarkan geografis ya angkutan antar benua ya Asia Eropa dalam perdagangan ya maupun barang maupun orang kita sudah lihat ya angkutan yang namanya pesawat itu jurusannya nggak cuma lokal tapi sampai ke luar negeri kapal juga angkutan antar kontinental di sini Prancis ke Swiss kemudian angkutan antar pulau Jawa ke Sumatera entah pesawat entah kapal kemudian antar kota ya Purwokerto Purbalingga Purwokerto Jogja ya angkutan antar daerah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, kemudian di dalam kota ya, misalnya di sini kita ada bis ya yang bis trans trans apa itu yang warna merah itu bis di Purwokerto ya yang di sini ada Trans Jateng ya ataupun juga ada bis yang antar Purbalingga kemudian ada angkot juga ya sekarang juga ditambah lagi ada angkutan online juga. Kemudian berdasarkan teknis alat angkutnya, angkutan jalan raya, truk, bus, ya, sedan, ya, ataupun yang lain-lainnya, ya. Kemudian angkutan rel ada kereta api, tram listrik, ya. Cuman kita sekarang nggak ada ya tram di Indonesia, ya udah nggak ada lagi, adanya cuman kereta api, termasuk juga baik yang listrik maupun yang diesel, ya. Di sini melalui laut ada sungai, kanal, danau, ya. Melalui air di sini laut. Angkutan pipa ada minyak, bensin, ya pakai pipa angkutan udara dengan pesawat. Fungsi dan kegunaan pengangkutan, pengangkut memberi nilai tempat, place, utility, dan nilai waktu pada barang ya. Jadi dengan adanya ini nilai barang akan bertambah ya karena ada biaya pengangkutan ya sehingga yang namanya mobilisasi orang maupun barang ya waktu juga dengan angkutan tertentu kita bisa cepat sampai ya dengan barang tertentu yang tadinya nggak ada di daerah satu jadi ada di daerah yang lain. Memindah nilai tempat di sini memindahkan barang dari tempat yang kurang bermanfaat ke tempat yang lebih dibutuhkan. Kayak ekspor impor ya, teman-teman bisa pahami ya dari satu daerah kita mengimpor gandum karena kita nggak punya lahan gandum di Indonesia, kita mengimpor dari Amerika Serikat ya. Begitupun juga kita mengekspor ya kayak CPO, crude palm oil atau minyak mentah untuk kelapa sawit, untuk minyak goreng di negara-negara yang dia nggak punya perkebunan kelapa sawit kayak Eropa dan lainnya. Kemudian nilai waktu memungkinkan barang tersedia tepat waktu di tempat yang diperlukan ya dengan ada pengangkutan dengan jangka waktu tertentu kayak kita pesan barang online kita bisa menikmatinya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan juga lebih nyaman. Berperan dalam ketersediaan barang ya sehingga dengan ada pengangkutan tidak ada kelangkaan atau scarcity barang di satu tempat menstabilkan dan menyamakan harga, ada harga eceran tertinggi ya sehingga karena barang sudah merata sehingga ya barang akan lebih murah daripada barang yang masih langka yang harus diambil satu persatu. Menurunkan harga produk ya karena harganya sudah stabil di mana-mana maka harganya bisa sama dalam satu produk ya. Meningkatkan nilai tanah ya sehingga tanah kalau sudah dilalui sama jalan raya atau dekat jalan raya harganya akan meningkat ya. Mendorong spesialisasi antar wilayah dan perkembangan usaha skala besar ya, dengan adanya transportasi bisa berkembang lebih besar lagi dari suatu daerah. Urbanisasi dan konsentrasi penduduk, makanya sekarang bisa dilihat yang padat itu di kota-kota, sementara di desa atau lainnya itu tidak terlalu padat karena orang terkonsentrasi yang dekat ya. Kayak Purwokerto padat kenapa? Karena kita ada terminal, kemudian ada stasiun ya, lebih enak ya. Meskipun bandaranya harus ke Purbalingga. Jadi semakin banyak terminal atau pusat transportasi itu penduduknya akan lebih padat.
Kemudian asas-asas hukum pengangkutan ada yang publik, ada yang perdata. Yang publik di sini asas manfaat, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat, asas adil dan merata, pelayanan yang adil dan merata dengan biaya terjangkau, asas kepentingan umum, mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas dan keselamatan penumpang, menyelenggarakan angkutan penumpang harus disertai asuransi kecelakaan. Jadi sering dengar ya yang namanya kecelakaan di jalan raya, kemudian ada yang bis, kemudian kapal, pesawat terbang ya, yang belum lama ini ada yang kecelakaan kapal penyeberangan ya. Di sini memang harus disertai dengan insurance sehingga kalau ada terjadi korban jiwa itu ada insurance yang mengcover. Kemudian kalau yang perdatanya asas konsensual tidak harus tertulis, cukup dengan kesepakatan namun didukung oleh dokumen angkutan. Jadi harus dengan tiket ya. Kalau misalnya kita sebagai penumpang, kemudian kalau misalnya ojek online kan kita klik-klik juga kan persetujuannya. Kemudian juga kalau package ngirim paket juga ada dokumen tertentunya ya. Kayak Anda pesan di Shopee itu kan ada ketentuan pakai jasa apa dan kita bisa tracking ya. Asas koordinatif pihak-pihak dalam pengangkutan punya kedudukan yang setara ya. Kemudian campuran pengangkutan adalah campuran dari tiga jenis perjanjian, mulai pemberian kuasa ya dari si pemilik barang kepada si pengangkut, penyimpanan barang si pengangkut dia ngekip barangnya dan juga melakukan pekerjaan dengan memindahkan barang tadi dari satu tempat ke tempat lain. Asas pembuktian dengan dokumen, setiap pengangkutan dibuktikan dengan dokumen, kecuali kebiasaan yang sudah umum, misalnya angkutan dalam kota. Ya, jadi naik angkot itu nggak ada dokumennya. Ya, kalau naik kendaraan umum kayak bis itu sih pakai kris masih ada ya dokumennya dikit ya hanya pembayaran. Tapi kalau kayak kita naik travel, naik bis itu ada tiketnya kereta api juga sama ya. Prinsip tanggung jawab ya, ada tanggung jawab atas dasar kesalahan, the based on fault, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga, rebutable presumption of liability, kemudian ada prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, absolute liability. Kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Sehingga pihak yang dirugikan, penggugat, harus membuktikan kesalahan dari si pengangkut. Prinsip ini sesuai dengan pasal 1365 BW tentang PMH ya, perbuatan melawan hukum. Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap melanggar hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dapat dipersalahkan dan kerugian sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kayak misalnya telat datangnya, ya kita pesen barang dijanjikan sekian hari ternyata sampai berapa hari, atau sampai barangnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan, atau ada kerusakan ya dalam barang yang ada defect ya. Di sini dilihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tanggung jawab terhadap baggage-nya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip tanggung jawab atas praduga. Di sini pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerugian tapi dapat membebaskan diri jika dia bisa membuktikan tidak bersalah. Terjadi pembalikan beban pembuktian kepada pihak pengangkut. Contohnya di 468 KUHD ya, ataupun di pasal 192 Undang-Undang Lalu Lintas ya, tentang tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap penumpang. Sehingga kalau memang ada bencana alam, misalnya kayak ya tanah longsor sehingga jadi telat. Nah, ini bisa atas dasar praduga di sini ya. Jadi dia bisa membuktikan dia tidak bersalah ya, tapi karena memang ada force major. Kemudian yang terakhir di sini prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan. Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan kesalahan pengangkut. Ya, di sini contohnya di pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan tentang tanggung jawab pengangkut atas kematian atau luka-luka penumpang. Prinsip ini sering disertai dengan pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability. Ya, di sini jadi kayak tanggung jawab pengangkut atas kematian atau luka-luka penumpang itu menjadi tanggung jawab ya, kayak terjadi kecelakaan pesawat atau di dalam pesawat tiba-tiba ada penumpang yang ya mungkin kasus yang agak serem kayak kasus Munir yang dia meninggal di pesawat
Kemudian Garuda kan digugat oleh istri Munir ya karena dia sebagai penanggung jawab mutlak karena kejadiannya ada di dalam pesawat. Ya, atau misalnya kejadian lain yang ini kaitannya dengan adanya luka-luka ataupun kematian dari penumpang ketika perjalanan dalam pesawat. Begitu teman-teman tentang hukum pengangkutan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar untuk teman-teman semua. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.